Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka pengajian rutin, yaitu kajian tafsir Al-Jalalain. Di sini selain tafsir, ya kita juga belajar tajwid, ya tajwid, belajar juga bahasa. Nah, di samping belajar tafsir. Jadi tajwidnya itu harus benar bacaannya. Ya, jadi sebelum kita belajar tafsirnya, nah kita belajar dulu tajwidnya. Seperti alhamdulillah. Nah, di situ ada mim sukun ketemu dal. Nah, itu disebut izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas, ya jelas bunyinya. Jadi ditutup mulutnya, alhamdulillah, dan tidak mendengung. Ya. Kemudian lillahi, ya, lillahi itu ada lam di tengah, itu disebut lam murakkakah, ya tipis. Jadi tipis itu bunyinya lah. Kalau tebal loh. Ya, ini hanya pada ada lafzal jalalah. Jadi lafzal jalalah itu lafaz Allah hanya ada lam mufakhamah, ya, yang tebal, dan ada juga murakkakah, tipis. Jadi kalau ada baris kasrah sebelum Allah, nah itu tipis, lillah, jangan lillah, ya, lillah. Kemudian Ar-Rahman, nah itu ra-nya tebal, ya, ra. Kalau pakai fathah pakai ra, tapi kalau kasrah itu tipis. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada namanya mad. Ya, mad itu bacaan panjang, minimal satu alif itu 2 harakat, ya bacaannya satu alif. Umpamanya Ar-Rahman, man, ya jadi panjang. Kemudian Ar-Rahim, itu juga. Tapi kalau dia di akhir, ya ada mad, namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu mad yang biasa, ya, yang 2 harakat saja atau 1 alif, ya, dari Ar-Rahim. Tapi kalau di akhir itu sudah berubah namanya mad arid lisukun, ya. Mad itu panjang. Jadi mad itu panjang. Lolot. Ya. Jadi mad itu panjang, arid itu tiba-tiba. Kemudian lisukun itu berbaris sukun, ya, dibaca sukun, dibaca mati. Ya, jadi di sini ada mad Ar-Rahim, nah, itu mad tabi'i biasa, tapi karena di akhir maka itu disebut mad arid lisukun. Nah, itu cara membacanya itu ada 3 macam. Pertama sesuai dengan mad tabi'i, 2 harakat atau 1 alif. Kemudian yang kedua sedang, ya, sedang itu 4 harakat atau 2 alif. Kemudian yang ketiga 3 alif atau 6 harakat. Jadi bisa sedang, ya, Ar-Rahim, bisa juga agak panjang sedikit Ar-Rahim, bisa agak lebih panjang lagi Ar-Rahim, ya. Nah, itu. Kemudian Maliki, ya, Maliki ini bisa
dua cara membacanya, ada pendek, ada panjang. Jadi bisa maliki, bisa maliki. Ya. Kalau maliki itu artinya raja. Kalau maliki itu artinya pemilik, yang memiliki. Nah, begitu juga yaumiddin. Ya, jadi ini mim ketemu tasdid, ya, maka alifnya tidak dibaca. Yang dibaca itu alifnya dan lamnya tidak dibaca karena di sini alif lamnya syamsiah namanya. Kalau alif lam syamsiah itu alifnya dan lamnya tidak dibaca. Yang dibaca itu mim dengan dalnya langsung, yaumiddin. Ya, yaumiddin. Jadi tidak dibaca itu. Kemudian tadi sudah mad arid lisukun. Iyyaka. Ya, iyyaka juga itu mad tabi'i. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini nasta'in juga itu adalah mad arid lisukun. Ihdinas sirata. Nah, itu alifnya tidak dibaca. Ya, ada dua alif itu tidak dibaca karena dibaca bersambung dengan shad. Ya, disebut dengan alif lam syamsiah. Ya, alif. Kemudian siratal mustaqim. Nah, ini lamnya dibaca, alifnya tidak dibaca. Siratal, ya dibaca sukun itu lamnya. Karena di sini disebut alif lam qamariyah. Ya, jadi itu ada huruf-huruf tertentu disebut huruf qamariyah dan ada huruf-huruf tertentu disebut huruf syamsiah. Jadi ada 28 huruf di dalam bahasa Arab itu dibagi dua, 14 huruf qamariyah dan 14 huruf syamsiah. Ini dipelajari di dalam ilmu tajwid atau juga dalam bahasa Arab. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itu juga alladzina, nah, itu alif lam syamsiah, an'amta. Ya. Kemudian ada juga nun ketemu ain. Ya, nun sukun atau tanwin kalau ketemu ain itu disebut izhar, ya, an'amta, izhar, idgham bila gunnah, ya. Kalau an'amta, ya, ini nun ketemu ain, izhar halqi. Jadi izhar itu artinya jelas, jadi jelas nunnya an. Kemudian ainnya itu halqi, artinya huruf kerongkong yang ada di kerongkongan ain, ha, kha, ya, hamzah. Nah, itu ada 6. Itu disebut izhar halqi, ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ya. Jadi ini al-maghdub sudah tadi. Nah, ini walad dhalin itu alifnya tidak terbaca, jadi tidak dibaca panjang wala, tapi walad, ya, langsung dari lam ketemu da, walad dhalin. Nah, ini ada, kalau ada mad ketemu tasdid dalam satu kata, nah, itu disebut mad mad, saya lupa namanya, ya. Karena ada mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil itu kalau alif ketemu mad ketemu hamzah dalam satu kata. Ya, baik, kita membaca bersama-sama, ya, mulai dari isti'adzah, kemudian basmalah. Ya. Jadi saya dulu yang membaca, kemudian kalian mengikuti, ya, sesudah saya. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh maaf, ada ya, dilupa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Nah, jadi ini ayatnya, faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau kamu memulai membaca Al-Qur'an, baik di tengah-tengah atau di awal, nah itu kita baca isti'azah, berlindung kepada Allah. Ya, jadi cukup satu kali dibaca di awal, ataupun kalau kita berada di tengah ayat, karena dikatakan wa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu membaca Quran, fasta'iz billah, maka bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi di sini surah Al-Fatihah artinya surah pembuka. Ya, surah pembuka itu kalau kita membuka Al-Qur'an, maka yang didapat adalah surah Al-Fatihah. Itu disebut surah pembuka. Nah, itu kalau dalam Quran itu adalah ringkasan dari 30 juz, karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada 3 macam ya pelajaran. Ya, pertama dari segi akidah. Segi akidah itu mulai dari basmalah sampai maliki yaumiddin. Ya. Kemudian di tengah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu syariah. Ya, syariah. Kalau yang pertama akidah, kemudian yang kedua syariah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya itu akhlak. Jadi ada 3 macam pelajaran yang kita ambil di dalam surah Al-Fatihah. Pertama akidah, yaitu berupa keimanan, ya, keimanan. Kemudian yang kedua berupa syariah, yaitu ibadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Nah, ini etika. Ya, jadi kalau
Akidah itu berkaitan dengan Tuhan. Jadi ini milik Tuhan. Kalau ibadah itu berkaitan keduanya, antara Tuhan dengan hambanya. Kalau yang terakhir itu berkaitan dengan hambanya. Nah, jadi ini surah Al-Fatihah disebut Makkiyah. Ya, Makkiyah itu turun di Mekah. Jadi rata-rata surat yang pendek itu turun di Mekah dan berkaitan kebanyakan dengan akidah, keimanan. Makkiyah. Kemudian di sini disebut sabu ayatin bil basmalah. Ya, itu kalau kita buka Al-Qur'an, maka ayat pertama adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ketiga ar-rahmanirrahim, kemudian keempat maliki yaumiddin, kemudian kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian keenam ihdinas siratal mustaqim, kemudian ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kalau ayat pertama basmalah. Maka Imam Syafi'i itu kalau pendapatnya wajib itu dikeraskan basmalah. Ya. Ingkanat minha. Jadi kalau basmalahnya masuk ayat, nah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-7. Tetapi kalau tidak masuk basmalah, ini sebelum Quran dicetak, itu basmalah tidak masuk dalam ayat. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jadi basmalah itu tersendiri. Jadi nanti dimulai alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat pertama. Karena ada hadis mengatakan barang siapa membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab, ya sesungguhnya hambaku memujiku, ya. Nah, itu sampai ayat ke-7. Jadi kalau hamdalahnya itu ayat pertama, maka ayat ke-6 ayat ke-7 itu dibagi dua. Ayat ke-6 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi ila akhir ayat. Kemudian ini bismillah. Ya, bismillah itu terdiri dari dua kata. Pertama bi, kemudian yang kedua ismun. Jadi bi itu artinya dengan. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut harfu jar. Kemudian isim. Jadi kalau disambung maka hilang alifnya, bismi. Karena alif itu ada hamzanya. Hamzanya itu di bawah alif, ismun. Nah, ini hamzah disebut hamzatul wasal. Wasal itu kalau ada huruf sebelumnya maka tidak dibaca itu hamzanya. Jadi langsung huruf sesudah hamzah. Nah, jadi ini ada hamzanya tapi tidak dibaca karena wasal. Langsung disambung Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, nah itu disebut alif lam syamsiyah, ya. Jadi Bismillahirrahmani kalau dibaca itu Hirrahmani, maka alif dan lamnya tidak dibaca. Ya, tapi kalau dibaca berpisah maka alifnya itu dibaca fathah, Ar-Rahman. Kalau kita baca Bismillahi, kemudian Ar-Rahman, nah, jadi dibaca alif. Ar-Rahim kalau dibaca sepotong-sepotong, tapi kalau dibaca bersambung, nah itu tidak dibaca alifnya, lamnya juga tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdu, ya kalau dalam bahasa Arab itu disebut mubtada, ya. Mubtada itu kalau dalam bahasa kita subjek, ya. Sesudah subjek ada predikat. Jadi lillahi itu predikatnya, ya, khabarnya. Tetapi terdiri dari dua kata ini, lillahi. Pertama lam itu
lam itu berbaris kasrah. Berbaris kasrah itu disebut majrur, ya, harfu jar. Harfu jar itu menjadikan kata yang sesudahnya majrur. Nah, ini nanti kalau dipelajari kelas atas, ya, belajar nahwu. Tapi kalau masih kelas bawah, ya bisa belajar dasar-dasarnya saja dulu, ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian alhamdulillah jumlah khabariyah, ya, kusida bihi as-sana walallah. Nah, di sini disebut jumlah khabariyah. Jumlah itu artinya dalam bahasa Indonesia kalimat, ya, khabariyah itu kabar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu predikat. Jadi ada subjek, ada predikat. Kusida biha as-sana alallah. Ini dimaksudkan pujian, ya, pujian terhadap Allah. Jadi kalau kita membaca ini berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bimadmuniha ala annahu ta'ala maliku li jami'il hamd. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah itu memiliki semua pujian, ya, pujian yang paling tinggi itu hanya kepada Allah. Makanya ada alif lamnya itu. Alif lamnya itu menandakan ma'rifat. Ya, diketahui bahwa pujian itu milik Allah seluruhnya karena Dia yang menguasai makhluk, Dia yang memiliki makhluk, Dia yang menciptakan makhluk, ya. Li jami'il malikun li jami'il hamdi min al-khalq. Jadi semua makhluk ini memuji Allah. Ya, bukan saja manusia dan jin tetapi juga semua benda, ya. Yusabbihu lillah ma fis samawati wal ard. Jadi semua bertasbih memuji Allah, baik yang ada di langit, di bumi dan seterusnya. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji, ya. Li ayyahmaduh, ya, wallahu alima alal ma'bud bihaqqin. Jadi haknya Allah itu disembah, dipuji, ditinggikan, ya, dimuliakan. Maka kalau kita muliakan Allah, kita juga akan mendapat haknya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilindungi, dipelihara, dijaga, ya. Ya, makanya di sini dikatakan bihaqqi, haknya hamba itu Rabbil alamin. Rabb itu artinya pemelihara, ya, dari kata Rabba yurabbi, ya, Rabbun itu Tuhan sebagai pemelihara. Jadi kita ini dipelihara sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu dipelihara. Ya, makanya wajar kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Jadi Rabb itu isim, ya. Isim juga disebut mudhof. Ya, kalau dalam ilmu nahwu mudhof artinya kata yang disandarkan, ya, disandarkan kepada kata yang ada sesudahnya. Jadi kalau kata yang ada sesudahnya itu ada alif dan lamnya, itu ma'rifah. Kalau Rabb saja itu nakira, tidak jelas, artinya tidak tentu, pokoknya Tuhan saja. Tapi kalau disambung dengan Rabbil alamin, maka al-alamin ini yaitu mudhofun ilaih, disandarkan kepadanya. Nah, itu tandanya ya, karena dia jama', ya, muzakkar salim. Maliku jami'il khalq. Jadi yang dimaksud Rabbil alamin maliku jami'il khalq minal ins. Jadi alam itu milik Allah semua. Ada beberapa macam alam. Ya, alam itu antara lain alam manusia, alamul ins. Ya, jadi kita ini punya alam. Jin juga punya alam. Ya, disebut alam gaib. Kalau kita ini alam nyata. Ya, tidak kalau
gaib itu tidak kelihatan tapi ada, seperti angin ada tapi tidak dilihat, tapi bisa dirasakan. Ya, alamul jin wal malaika, ada juga alam malaikat. Nah, ini juga alam gaib. Nah, kemudian wadawab, alam binatang. Ya, jadi ada dua alam hidup dari alam nyata, itu manusia dan binatang. Ya, dan ada dua macam alam gaib yang hidup, yaitu alam jin dan malaikat. Wa kullum minha yutlaqu alaihi alam. Jadi semua ini disebut alam. Makanya alamin itu seluruh alam. Alam manusia, alam binatang, alam jin, alam manusia, alam malaikat, ya. Ya, alam dan lain-lain, ya. Jadi selain Allah itu adalah makhluk, juga disebut alam. Yuqalu alamul insi wa alamul jin ila ghairi zalik. Wa ghuliba fi jam'ihi bilya wan nun, ya. Makanya itu ditambah dengan ya dan nun di akhir, itu menandakan banyak, ya, banyak alam. Kalau satu tanpa ya dan nun, alam saja, ya. Jadi ini disebut wa ghuliba fi jamihi bil ba'i wan nun, ya, aulal ilm ala ghairihim wa huwa minal alamah li'annahu alamatun ala mujri. Jadi ini disebut alam karena ada keberadaannya, ya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Kemudian Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman sini azir rahmah, yang mempunyai kasih, ya, pengasih. Jadi juga Ar-Rahim, mempunyai sayang. Jadi kasih sayang. Jadi rahmat itu perpaduan antara rahmat dan rahim. Ya, disebut rahmat, kasih sayang, ya, kasih sayang. Wa hiya idaratul khair li ahlihi. Nah, maksudnya ini kebaikan yang pantas untuk dimiliki. Jadi kalau dalam tafsir itu disebut Ar-Rahman, pengasih untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Ya, tidak membedakan antara orang beriman dan kafir. Semua diberi oleh Allah rezeki tanpa dilihat keimanan atau kekufuran mereka. Tapi sifatnya umum, ya. Umum itu berarti semua, ya. Dan sifatnya di dunia saja, ya, di dunia. Nah, di dunia itu semua dapat, kecuali Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sifatnya khusus. Nah, ini hanya orang-orang yang beriman, ya, termasuk kita, ya. Jadi Rahim itu hanya untuk orang beriman, tapi di akhirat. Jadi yang masuk surga itu hanya orang beriman. Nah, ini sifatnya khusus, pengasih, penyayang, ya. Kemudian yang masuk neraka orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu hanya dapat jatahnya di dunia, tapi tidak ada jatahnya di akhirat. Tapi kalau orang beriman dapat jatahnya di dunia, dapat juga jatahnya di akhirat. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Jadi kalau orang kafir itu hanya Rabbana atina fid dunya saja, ya. Tapi kalau orang beriman fid dunya wal akhirah. Ditambah lagi yang ketiga, wa qina azabannar. Karena tidak semua orang beriman itu langsung masuk surga, ya. Harus dibersihkan dulu dosa-dosanya yang ada di dunia. Kalau ada dosanya tidak diampuni karena tidak minta ampun, nah itu dicuci dulu dosanya di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, baru di dalam surga dia hidup seterusnya. Kemudian ya, ini terakhir Maliki Yaumiddin. Jadi kita 4 ayat saja dulu, ya. Al-jaza. Jadi yang dimaksud ad-din di situ, ya, ini Maliki Yaumiddin. Nah, ini kalau Malik dalam nahwu itu sifat naat, ya.
yaumiddin. Yaumiddin itu hari pembalasan. Ya. Din itu bisa berarti agama, bisa berarti pembalasan. Ya, tapi yang dimaksud di sini pembalasan. Karena agama itu menentukan di akhirat kelak berupa balasan. Ya, kalau bagus agamanya, ya balasannya bagus. Kalau tidak bagus agamanya, ya juga sebaliknya tidak bagus balasannya. Jadi yang dimaksud hari pembalasan di sini yaumuddin, ya. Wa huwa yaumul qiyamah. Nah, juga disebut hari kiamat. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Jadi nanti ada dua macam trompet sebelum dunia ini kiamat, ya ditiup trompet pertama untuk dimatikan semuanya makhluk yang hidup, dan trompet yang kedua itu dihidupkan kembali, ya. Nah, dibangkitkan, makanya disebut hari kiamat dari kata qoma yaqumu, kiamat, bangun, bangkit. Nah, jadi semua dibangkitkan. Wa khassa bizikri li'annahu la milkan dahir fihi li ahadin illallah. Kenapa disebut khusus Allah yang mempunyai kekuasaan pada waktu itu? Karena manusia sudah tidak punya lagi kekuasaan pada waktu itu. Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi gubernur, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Hanya satu-satunya Allah yang berkuasa pada hari itu. Makanya kita harus perbanyak amal kebajikan, karena tidak bisa lagi kita minta tolong kepada sesama, ya, minta tolong kepada ibu, bapak, teman, ya, semua nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi ada 4 itu yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Pertama umur, yang kedua ilmu, yang ketiga harta, yang keempat ini tubuh, ya, jadi tubuh. 4 itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Li'annahu la milkat bidalil limanil mulku al-yawm. Nah, ini ada ayatnya di ayat yang lain, ya, yang bunyinya limanil mulku al-yawm. Siapa yang punya kekuasaan pada hari ini, yaitu hari kiamat? Tidak ada yang berkuasa lagi, semua tunduk pada kekuasaan Allah. Limanil mulkul yawm. Jawabannya lillah, hanya milik Allah. Wa man qara'a Malik. Jadi ini ada yang baca Malik, ada yang baca Maliki. Karena huruf Arab dulu itu tidak ada barisnya, ya. Nanti setelah diciptakan ilmu nahwu, saraf, ilmu bahasa Arab, baru ada itu baris dan titik. Dulu tidak ada. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran yang hanya bisa baca orang Arab. Tapi karena Al-Quran itu tidak hanya diperuntukkan orang Arab, tetapi semua manusia, semua makhluk. Jadi selain orang Arab harus bisa baca. Makanya diberi baris dan titik. Jadi ini kalau dulu tidak ada barisnya, bisa dibaca Maliki, bisa Maliki, ya. Maliki yaumiddin, ya. Kemudian famaknahu Malik al-amru kulluhu yaumul qiyamah wa huwa mausufun bizalik. Ya, jadi ini disebut Malik, yang memiliki, karena hanya Allah pemilik segalanya pada hari itu, yang disifatkan pada Allah saja, ya, daiman. Kagafiriz zambi. Jadi yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Makanya sebelum kita meninggal dunia minta ampun memang nih, ya, supaya dosa kita diampuni nanti di hari kiamat, sehingga tidak lagi dicuci dosa kita di neraka. Fasahha waquuhu sifatul lima'rifah. Nah, jadi ini sifat Allah sebagai
pengampun dosa, itu adalah suatu kebenaran, ya, suatu kebenaran, dan itu pasti terjadi. Ya, sifatun li ma'rifat. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu di surah Ali Imran ayat 135. Allah mengatakan di antara sifat-sifat atau ciri-ciri orang bertakwa itu, kalau dia melakukan suatu perbuatan keji atau perbuatan dosa, ya namanya saja manusia itu tidak lepas dari dosa, pasti ada dosanya, baik sedikit atau banyak, baik berat atau ringan, baik disengaja atau tidak, baik kelihatan atau tidak, itu sudah pasti. Karena Rasulullah mengatakan kullu bani adamah khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu pasti berdosa, ada dosanya. Nah, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa itu, walaupun dia berdosa, ada sebaik orang berdosa, ya, yaitu orang yang bertobat. Bertobat itu artinya dia mengakui dosanya, dia menyesali dosanya, lalu dia minta ampun kepada Allah dari dosanya. Kemudian dia tidak ulangi lagi dosanya. Nah, itu namanya orang yang benar-benar bertobat, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami dengan perbuatan dosa. Jadi kalau kamu tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, ya pastilah kami menjadi orang yang rugi, ya. Jadi itulah minta ampun sebelum ajal menjemput kita. Ya, saya kira ini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada 2 pekan yang akan datang, karena ini bergantian, ya, dari sesudah laki-laki perempuan. Ya, seandainya bisa bersatu, ya bisa setiap pekan, tapi tidak bisa disatukan, maka ya tidak apa-apa, 2 pekan sekali, walaupun sedikit tapi bermanfaat daripada banyak, ya kurang manfaatnya, ya. Seperti botol, ya, ini kalau diisi langsung penuh, itu banyak yang tumpah, tapi kalau diisi yang sedikit-sedikit, itu tidak ada yang tumpah dan bisa penuh. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.